Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christopher dengan NIM 111-2200179. Kenalkan, nama saya Merigala Pratama dengan NIM 111-2200186. Kenalkan, nama saya Abraham Bintang dengan NIM 00076. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pengertian advokasi dan juga komunikasi kebijakan. Yang pertama, apa sih itu advokasi? Nah, jadi advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang terencana yang dilakukan bagaimana secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik, keputusan politik, atau praktek-praktek kelembagaan agar berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, mereka yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana apa itu komunikasi kebijakan. Nah, komunikasi kebijakan adalah proses bagaimana penyampaian informasi, argumentasi, dan rekomendasi terkait kebijakan publik dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi, membangun pemahaman bersama, dan juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik. Nah, komunikasi kebijakan bersifat dua arah antara pembuat kebijakan dan juga masyarakat atau antar pemangku kepentingan, mencakup 3 elemen. Itu yang pertama, bagaimana isi kebijakan, yaitu konten atau substansinya. Yang kedua, bagaimana konteks kebijakannya, yaitu dilihat dari kondisi sosial politik tempat kebijakan dibuat. Dan yang ketiga adalah proses komunikasi. Ini disampaikan melalui saluran, media, dan juga aktor-aktor yang terlibat. Nah, komunikasi kebijakan bukan sekedar penyampaian informasi, bagaimana, tetapi juga mencakup strategi, menyusun narasi, pengemasan data, dan juga penggunaan media dan pengelolaan opini publik. Nah, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan, sedangkan komunikasi yang efektif dapat mempercepat implementasi dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara advokasi dan juga komunikasi kebijakan dalam konteks perubahan kebijakan publik. Nah, advokasi dan komunikasi kebijakan saling berkaitan erat. Advokasi tidak bisa berhasil tanpa komunikasi kebijakan yang efektif. Nah, dan komunikasi kebijakan yang baik juga bisa menjadi alat yang penting dalam menyukseskan advokasi tersebut. Hubungannya, pertama, advokasi menggunakan komunikasi kebijakan sebagai strategi utama untuk menyampaikan isu, membangun dukungan, serta mempengaruhi pembuat kebijakan dengan opini publik. Kedua, bagaimana komunikasi kebijakan yang baik dapat menjelaskan urgensi suatu isu, mendiseminasi data dan solusi, serta membangun persepsi publik dan kepercayaan terhadap advokasi yang telah dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan apa sih media dalam advokasi itu. Pertama, ada peran media massa dan media sosial, yaitu media merupakan alat strategis dalam mengangkat isu publik, mempengaruhi opini, serta menekan pembuat kebijakan. Media massa seperti TV, radio, dan surat kabar memainkan peran penting dalam membangun narasi resmi dan menjangkau khalayak luas dengan kredibilitas tinggi. Kemudian ada sementara itu media sosial seperti Facebook, Twitter, atau TikTok, Instagram, dan lain hal sebagainya seperti Page juga memberikan ruang demokratis dan partisipatif masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung, cepat, dan viral. Contohnya itu seperti kampanye revisi UU ITE yang dimotori oleh aktivis Hakim HAM dan jurnalis di Twitter berhasil mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pasal-pasal karet yang dinilai membungkam kebebasan pendapat. Kemudian contoh berikutnya itu ada liputan investigasi Tempo soal mega korupsi BTS Kominfo memperkuat tekanan publik terhadap Kejaksaan Agung untuk memproses toko-toko besar yang terlibat. Kemudian ada strategi penggunaan media dalam kampanye kebijakan. Pertama itu ada analisis audiens, menentukan targetnya siapa aja sih advokasinya itu, kayak masyarakat umum, pembuat kebijakan, atau kelompok rentan. Kemudian ada framing pesan, yaitu merumuskan pesan yang kuat secara moral, logis, dan emosional, menggabungkan logos, ethos, dan pathos. Kemudian ada pemetaan saluran komunikasi, menyesuaikan media dengan karakteristik target. TV untuk masyarakat luas, Twitter untuk elit kebijakan, dan TikTok untuk generasi muda seperti Gen Z, Gen Alpha, atau Gen Milenial. Kemudian ada kolaborasi dengan media dan influencer.
membangun relasi baik dengan jurnalis, tokoh media, hingga selebriti yang menyuarakan isu secara viral. Dan itu biasanya terjadi di TikTok yang gampang viral. Kemudian ada momentum dan konsensitasi pesan. Kampanye yang efektif memperhitungkan timing penting seperti momen legislasi, hari besar, atau bencana. Next, yang kedua ada etika dan tantangan dalam advokasi. Etika komunikasi dan advokasi yang baik harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kebenaran, kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan. Komunikator publik wajib memastikan informasi yang disampaikan benar, tidak menyesatkan, dan tidak mencemarkan nama baik pihak lain. Dalam prinsip etika komunikasi menurut Richard Johannessen, advokasi harus menjunjung otonomi audiens, yaitu memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih berdasarkan informasi yang akurat. Dalam kampanye kebijakan sendiri, advokasi juga harus menghormati martabat kelompok yang diadvokasikan, tidak mengeksploitasi narasi penderitaan hanya demi mendapatkan simpati publik. Kemudian ada isu hoax dan manipulasi informasi dalam advokasi, yaitu maraknya diinformasi atau informasi salah yang disebarkan dengan niat jahat, dan misinformasi itu penyebaran informasi secara keliru dan tidak sengaja menjadi tantangan besar dalam advokasi itu sendiri. Jadi kampanye advokasi bisa digagalkan jika disusupi hoax atau digiring oleh narasi yang manipulatif. Contohnya itu selama kampanye vaksinisasi COVID-19 kemarin, banyak akun media sosial yang menyebarkan hoax seputar kandungan vaksin dan efek sampingnya itu sendiri. Hal ini menghambat upaya advokasi kesehatan oleh pemerintah dan WHO sendiri. Kemudian ada dalam isu lingkungan. Perusahaan sawit kerap menggunakan media bayaran untuk memingkai isu deforestasi secara kemajuan ekonomi, melawan narasi advokasi lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat. Ketiga, ada advokasi di tingkat lokal dan internasional. Perbedaan pendekatan aktor dan strategi. Advokasi lokal bersifat partisipatif, berbasis komunitas, dan dilakukan oleh aktor seperti LSM lokal, tokoh adat, tokoh agama, dan karang taruna. Isu yang diangkat itu biasanya sangat kontekstual seperti tambang, irigasi, pendidikan desa, atau kesehatan lokal. Terus strateginya tuh melibatkan pendekatan budaya, komunikasi interpersonal, dan hingga wilayah forum musyawarah. Kemudian sementara advokasi internasional melibatkan lembaga multilateral seperti PBB, Human Rights Watch, Greenpeace, or Amnesty International. Pendekatannya melibatkan diplomasi internasional, pelaporan HAM lintas negara, kampanye global, dan media internasional. Contoh lokalnya tuh ada di masyarakat adat Kendeng melakukan aksi semen kaki sebagai simbol penolakan terhadap pabrik semen. Ini tuh bentuk advokasi lokal yang kuat secara simbolik dan berhasil menggugah publik luas. Terus contoh internasionalnya itu ada di kampanye Free West Papua yang diangkat oleh berbagai NGO internasional untuk mendesak investigasi pelanggaran HAM di Papua dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri di forum-forum internasional. Keempat, yaitu ada praktik dan simulasi advokasi. Contoh simulasi kampanye advokasi. Simulasi advokasi di kelas biasanya dilakukan dengan memilih isu sosial nyata, lalu membentuk kelompok untuk merancang strategi advokasi, mulai dari mapping stakeholder, yaitu mengidentifikasi aktor pendukung dan penentang, framing isu, yaitu menentukan narasi kampanye, media plan, yaitu merancang poster, video, atau media sosial. Lalu berikutnya ada aksi nyata, yaitu melakukan audiensi atau demonstrasi mini. Contoh simulasi sendiri dapat dilakukan dengan beberapa mahasiswa melakukan simulasi kampanye penolakan rokok di lingkungan kampus melalui poster, petisi online, dan forum dialog dengan pihak rektorat. Yang kelima, ada evaluasi dan advokasi. Indikator keberhasilan advokasi. Yang pertama ada input, yaitu sumber daya yang digunakan seperti dana, tenaga, dan juga waktu. Lalu ada output, jumlah kegiatan, partisipasi masyarakat, dan exposure media. Lalu ada outcome, yaitu perubahan opini publik, komitmen aktor kebijakan. Lalu berikutnya impact, yaitu perubahan kebijakan nyata, distribusi anggaran, atau implementasi regulasi. Contoh indikatornya ada jumlah partisipasi aksi tolak Omnibus Law meningkat dari 10.000 menjadi 2 juta dalam waktu seminggu. Lalu berikutnya, pemerintah mencabut perpres tentang investasi miras setelah tekanan publik dan tokoh agama. Indikasi keberhasilan advokasi kebijakan.
pengukuran dampak advokasi kebijakan. Evaluasi advokasi bisa dilakukan secara formatif, selama kegiatan berlangsung, dan sumatif, atau setelah kegiatan selesai. Metode evaluasi meliputi survei, FGD, monitoring media, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki strategi ke depan dan mengukur efektivitas intervensi.